Shururi anfusina min sayyiati a'malina. Wamin. Asyhadu aku apa lagi? Terus Al-Fatihah. Asyhadu alla ingat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4, nama saya Labib Abisa Darmanto dan ini teman saya Muhammad Afiruddin. Kali ini pada tugas UAS kali ini kami akan menyampaikan sebuah fenomena alam, ini gerhana dalam perspektif sains dan Al-Quran. Untuk melatar belakangi kenapa kami berdua membahas tentang gerhana, ini berawal dari cerita pribadi kami. Sangat familiar pada masa kecil kami bahwa ketika ada gerhana atau dalam bahasa Jawanya biasanya grono. Sering kali, apalagi bagi anak-anak kecil ya. Gerhana. Nah, itu para orang tua, kakek-kakek kami, nenek-nenek kami biasanya itu mengibaratkan kalau ketika ada gerhana itu berarti matahari, ini gerhana matahari ya. Matahari itu seperti ditelan. Nah, ya, ditelan oleh naga. Kalau binatang apa? Ya. Kalau dalam saya ini ditelan oleh raksasa. Nah, sehingga untuk mengusirnya itu biasanya orang-orang itu dari cerita dahulu ya, itu memukul sesuatu alat yang dapat berbunyi, sehingga maksud dari dahulu untuk mengusir hewan naga-naga tersebut atau raksasa itu gitu. Nah, kalau gerhana bulan ini biasanya kan kalau gerhana bulan orang keluar untuk apa? Mencindil anaknya gitu. Ya sering sekali cerita-cerita yang berperan di masyarakat sehingga membuat anak-anak itu terkadang merasa insecure. Jadi ini perlu dikritisi lagi. Apakah benar seperti ini? Itu menurut mitos masyarakat gitu. Nah, pada kesempatan kali ini kami berusaha untuk menjelaskan secara logis, secara ilmu pengetahuan apa sih gerhana itu dan bagaimana itu terjadi, serta bagaimana Al-Quran dan Islam memandang tentang fenomena gerhana. Untuk itu pembahasan pertama akan dibawakan bagaimana gerhana dari sudut pandang atau dari perspektif ilmu pengetahuan alam atau sains itu sendiri. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak pemaparan dari saudara Labib Abisa Darmanto. Dipersilakan. Oke. Ya. Kami di sini untuk memulainya lebih gampangnya itu untuk dalam perspektif sains saja. Ya, sains dulu. Pertama, dalam bahasa Inggris itu gerhana itu disebut eclipse. Nah, kalau gerhana matahari itu solar eclipse. Kalau gerhana bulan moon eclipse. Nah, sedangkan dalam Islam itu ada perbedaan untuk menyebut gerhana matahari dan gerhana bulan. Pertama, untuk gerhana matahari ini disebut kusuf, pakai kaf, kusuf. Dan sedangkan untuk gerhana bulan itu khusuf, pakai ho khusuf. Ternyata ini itu mempunyai arti masing-masing gitu. Pertama, kusuf itu artinya menutupi. Jadinya jika dikaitkan dengan gerhana matahari berarti bulan itu menutupi matahari. Matahari datang sinarnya ke bumi, tujuannya ke bumi, terhalang oleh bulan. Itu gerhana matahari. Tapi kalau khusuf ini artinya memasuki. Jadi kalau dalam artian gerhana bulan berarti bulan ini memasuki bayangan bumi, bahwa bulan itu tertutup oleh bayangan dari bumi terhadap sinar matahari. Kemudian kalau dalam arti biasanya dari ilmu sains bahwa gerhana matahari ini terjadi apabila posisinya itu matahari, bulan, bumi, itu gerhana matahari. Karena ketika matahari ini kan waktunya siang hari ya, biasanya gerhana matahari lah itu tertutup oleh bulan. Jadinya sinar yang datang ke bumi ini tertutup oleh bulan. Sedangkan gerhana
bulan itu pasti terjadi pada malam hari. Oh iya. Nah, gerhana bulan terjadi apabila posisinya itu gini, matahari, bumi dan bulan. Nah, ketika dalam garis lurus dan aslinya ini purnama. Nah, sinar dari matahari ke bumi ini, ke bulan itu terhalang oleh bumi, sehingga yang aslinya bulan itu purnama jadinya enggak terlihat purnama atau hanya sedikit samar. Nah, itu gerhana bulan dan gerhana matahari. Itu gerhana itu jadi tidak terlihat ya. Iya, gerhana. Nah, dalam jenis-jenisnya itu gerhana itu ya, gerhana matahari itu pada umumnya dapat dibagi menjadi 3 atau 4 gitu. Nah, pertama ini gerhana total, kedua ini gerhana parsial, dan ketiga gerhana cincin. Kalau ada tambahnya ini dinamakan biasanya hibrid gitu. Hibrid. Nah, gerhana total itu ketika ini posisinya matahari, bulan dan bumi ini seluruh sejajar, jadinya penuh total. Jadi matahari itu ketika siang itu tertutup bulan dan ini gelap. Pernah kan pada waktu masa kecil Anda gitu? Ya, gimana? Suasananya kan Gelap. Iya, kayak mencekam gitu. Iya, kayak sore. Kayak apa gitu kok gelap semua gini. Nah, itu. Kemudian kalau parsial itu posisinya nggak sejajar, tapi bulan ini rada bergeser gitu, sedikit, jadinya yang matahari itu hanya tertutup sebagian, nggak seluruhnya. Kalau total kan seluruhnya hitam gitu, kayak gelap gitu. Tapi kalau sebagian itu atau parsial itu hanya sebagian saja, jadinya set. Nah, biasanya ini berkaitan dengan gerhana total, bahwa sebelum gerhana total itu pasti gerhana sebagian dulu karena proses ini kan. Nah, jadinya gerhana sebagian, gerhana total, gerhana sebagian. Nah, kemudian ketiga ini adalah gerhana cincin. Gerhana cincin itu terjadi apabila ya sama sejajar kayak gerhana total, tapi diameter sudut bulan itu lebih kecil jadinya ketika matahari ini putar gini, nah bulan itu lebih kecil, jadinya terlihat seperti cincin gitu. Garisnya itu berwarna, tetapi pada tengahnya ini gelap. Kalau gerhana total kan gelap semua. Nah, itu gerhana matahari. Kalau gerhana bulan itu ada bisa bagi menjadi 4, yakni total sebagian, panumbra total, dan panumbra sebagian. Sama kayak gerhana matahari, gerhana bulan total itu ketika sejajar ini. Garis antara matahari, bumi dan bulan itu sejajar. Jadinya ketika malam hari, ketika waktu purnama, ketika kita mengalami gerhana total itu ya waktunya ketika biasanya ya gerhana matahari kan gerhana. Ketika bulan purnama kan sangat padam, ya, sangat terang sekali seperti tadi malam gitu. Oh iya, bulan purnama, bulan apa itu? Nisfu Syaban. Nisfu Syaban. Oh ya, Sabian. Saban lah itu. Nah, waktunya purnama itu nggak terlihat kayak gelap. Tapi masih sedikit. Masih terlihat lah. Iya, tapi nggak seperti biasa. Nah, sebagian juga gitu. Ketika gini, total kan di umbra, nama sudutnya ini umbra. Nah, sampingnya ini kayak persilangan ini namanya itu penumbra. Lah, sebagian itu bulannya itu bukan lurus, ini bulan ya, ini bumi. Nah, kalau total itu di sini, lah ketika penumbra itu di sini atau di atasnya, jadinya hanya terlihat sebagian. Nah, itu sebagian. Lah, di pokoknya sebagian itu di antara ini umbra dan penumbra, jadinya gini. Nah, ketiga ini baru penumbra, gerhana penumbra total, jadinya seluruhnya itu di penumbra sini. Seluruhnya tertutup. Seluruhnya bulan itu di posisinya bukan di umbra, bukan di sini, tapi di sini di penumbra. Kemudian ini ada penumbra sebagian, jadi rada kesini lagi. Jadinya, tapi ini jarang sekali. Maksudnya jarang sekali itu orang itu sering abai gitu, karena ya biasa aja, bukan sesuatu yang nggak terlalu terlihat gitu, kalau kita nggak benar-benar mengamati. Benar-benar jeli memperhatikan kalau ini ada fenomena gerhana bulan gerhana bulan itu dalam segi sains. Jadinya nggak karena dimakan oleh raksasa atau naga, tetapi memang ini fenomena alam. Ketika berotasi dan berevolusi membentuk satu garis itu mesti ada fenomena. Nah, ini merupakan salah satu ciptaan Allah.
Nah, apakah ada dampaknya ini? Ya, menurut saya itu ada. Gerhana matahari ini kalau kita melihat dengan langsung dengan mata kepala kita, dengan ini mata kita ketika siang hari itu bisa menyebabkan kerusakan ternyata. Jadi ya ada kacamata khusus, kacamata khusus untuk melihat. Nah, selain itu gerhana matahari itu juga berpengaruh pada hewan-hewan seperti pada embrio ayam dan plankton. Nah, karena ketika gerhana matahari total ini kan suhunya itu langsung turun karena enggak keringat. Nah, sedangkan embrio ayam dan plankton ini untuk tumbuh, kalau plankton ini untuk berfotosintesis di laut itu membutuhkan matahari, jadinya mesti rada terganggu gitu. Kemudian pastinya ketika gerhana matahari juga terjadi turunnya suhu atau perubahan angin dan pasang naik maksimum. Ketika di laut pasang naik maksimum, anginnya kencang kan bisa pasang naik maksimum. Nah, ketika ini sampai itu ada suatu tulisan itu bisa menyebabkan gempa bumi. Karena sedangkan gerhana bulan itu dampaknya lebih sedikit. Dampaknya itu ya ini salah satunya berpengaruh pada ombak laut. Mungkin ombak laut lebih besar, tetapi enggak sampai menyebabkan kayak gerhana matahari itu. Tapi ada pengaruhnya, mungkin ombaknya lebih besar sedikit. Dan ini satu bacaan saya membaca, anehnya kenapa nih? Dampaknya gerhana bulan ini ketika ini bahwa nyamuk itu lebih banyak bertebaran ketika gerhana itu. Iya. Apakah karena gelap itu tadi warna hitam yang menyelimuti bumi? Kurang tahu, tapi dalam literatur itu terbukti secara ilmiah. Penelitian. Nah, salah satu nyamuknya itu ada Aedes, ada Anopheles dan Culex. Namanya Culex. Nah, mungkin itu dari segi sains bahwa proses terjadinya dan gimana itu gerhana itu seperti itu. Mungkin bisa dijelaskan menurut dalam Al-Quran apakah ada isyarat-isyarat gitu? Atau tafsir-tafsir siapa yang membahas tentang gerhana? Apakah sudah dibahas sejak dahulu atau mungkin gerhana ini baru-baru saja? Mungkin bisa dijelaskan. Ya, kalau kita merujuk kepada Al-Quran, bahwa Al-Quran itu sudah diturunkan sejak 14 abad yang silam. Nah, gerhana ini sudah termaktub di dalam Al-Quran itu. Bagaimana pada Quran surat Al-Qiyamah yang ayat 8 itu bunyi wa khasafal qamar. Ya, tentang bulan ya. Nah, dalam hal ini kan ditafsirkan Al-Baydawi bahwa bumi itu gelap. Nah, gelapnya ini gara-gara cahaya matahari bulan tadi hilang cahayanya sehingga karena bulan ya karena tertutup oleh tertutup oleh bumi. Ya, bagaimana yang telah dijelaskan dalam pandangan sains tadi. Nah, kalau menurut pandangan tafsir Al-Qurtubi itu ada dua macam. Bahwa yang pertama itu dia memandang gerhana ini atau gelapnya hilangnya cahaya dari matahari ini itu rentetan dari tanda hari akhir. Kiamat. Iya, kiamat itu. Kemudian yang kedua itu sebagai fenomena alam biasa yang manakalanya terjadi itu. Gerhana memang ya misalkan gerhana itu. Nah, gerhana ya, fenomena alam biasa ini menjadi sebagai bentuk tanda kekuasaan Allah kepada hambanya yang diperlihatkan oleh Tuhannya. Nah, dari sini kan memiliki dua implikasi ya dari penafsiran Qurtubi. Yang pertama bahwa kalau cahaya cahaya bulan tadi ketika pada penafsiran Al-Qurtubi yang pertama tadi kan cahayanya kan hilang selama-lamanya, hilang lama kan. Nah, kalau sedangkan yang kedua kan hilangnya sebentar. Setelah itu akan muncul lagi. Nah, yang diisyaratkan oleh Al-Qurtubi tentang cahaya hilangnya ruang khasafal qamar ini yang kedua. Yang sebentar saja. Ya, sebentar. Karena makanya ayat ini itu terkait dengan gerhana tadi. Mengisyaratkan adanya gerhana. Tadi kan sudah ada dalam Al-Quran sudah disebutkan. Nah, kemudian ada ayat-ayat yang lain seperti pada Quran surat Fussilat ayat 37, Quran surat Al-Baqarah ayat 189, Quran surat Yunus ayat 5, kemudian Yasin ayat 40. Nah, ayat-ayat ini tuh memberikan isyarat bahwa
gerhana itu kita itu diberikan isyarat untuk melakukan suatu perbuatan ibadah gitu. Kayak pada Quran surat ini apa? Yang apa ya, Al-Baqarah atau Yasin gitu. Intinya ayat itu mengisyaratkan kita untuk melakukan ibadah. Apakah ini sebagai bentuk rasa syukur gitu, atas mukjizat Allah? Ya, sebagai hikmah kita atau sebagai rasa kita ya, bahwa kita mengakui adanya Tuhan gitu. Bahwa alam semesta ini itu kan ada sebab-musababnya. Jadi ada yang menciptakannya sehingga ada ibadah, ada amalan-amalan yang bahwa manusia itu kecil seperti itu. Jadi ada di ayat apa itu? Ada yang menafsirkan manjila-manjila di ayat apa itu lupa. Pokoknya di antara ayat itu bahwa kan sebagai tempat-tempat di mana kita itu apa? Sebagai tempat tanda waktu gitu. Waktu kita yang mengetahui ibadah. Jadi kalau misalkan keadaan bulan itu sama, tidak ada gerhana, tidak ada perputaran seperti tadi, kita tidak akan tahu ibadah itu kapan. Kondisi bulan kan sama kan. Nah, kalau ada gerhana kan bisa diakumulasikan, bisa dihitung gitu. Iya, sebenarnya. Itu juga ada tafsiran tentang matahari dalam suatu ayat apa itu, yang Yasin atau yang Yunus, bahwa matahari itu ditafsirkan sebagai ini apa? Sinar kemuliaan. Ada juga apa? Sinar yang datang dari dirinya sendiri. Kan matahari memiliki sinar. Nah, sedangkan bulan itu sinarnya itu sinar dari pantulan benda lain. Dalam hal ini kan bulan itu bergantung itu sinarnya. Jadi dapat dari lain, atau setelah kita pelajari dalam ilmu sains kan dapat dari matahari gitu. Nah, seperti itu. Nah, terus kemudian hikmah-hikmah yang bisa kita ambil dari peristiwa gerhana ini mungkin saya klasifikasikan menjadi 3 tadi. Jadi ada ibadah, sains, dan mitos. Mungkin yang sains sebagian besar sudah dijelaskan tadi ya, dari sudut pandang Islam sains tadi. Ya, mungkin yang ibadah ini kan saya klasifikasikan menjadi 7. Kita ya ada banyak lah itu. Kita bisa mengisyaratkan, nanti kan ada ayat-ayat mengisyaratkan kita untuk melakukan ibadah seperti sholat gerhana, berdoa, bertasbih, tahlil, tahmid, istighfar, memerdekakan kuda, hal-hal yang seperti itu. Karena kita itu harus mendekatkan diri, karena itu kan berdasarkan tafsir Al-Qurtubi tadi kan juga sebagai tanda kiamat kan, bahwa dunia itu gelap, dunia itu diselimuti dengan kegelapan, hilangnya sinar cahaya. Sehingga implikasi dari peristiwa gerhana itu ya kita dianjurkan untuk beribadah, mendekatkan diri kepada Tuhan yang telah menciptakan alam semesta dan seisinya. Nah, kemudian yang sains kan sebagian tadi sudah dijelaskan, tapi saya ingin menambahi bahwa dengan adanya peristiwa gerhana ini, manusia ini bisa belajar, bisa memprediksi bahwa peristiwa-peristiwa ini akan terjadi sekian tahun, sekian hari, sekian bulan, dan sudah bisa diakumulasikan gitu. Sudah bisa ditebak, mungkin ini akan terjadi seperti ini. Jadi mungkin kalau ada yang semisal atau mungkin ada dampak-dampak yang disebutkan tadi bisa diantisipasi mungkin sebelumnya dengan adanya ilmu sains, pengetahuan modern yang telah dicetuskan, telah ditemukan. Kemudian dari mitos, ya, mitos ini yang sering sekali berselancar di telinga kita, telinga kebanyakan orang kan, bahwa gerhana ini bahkan Nabi itu melarang kita harus berhenti, bahwa fenomena gerhana ini kita dikaitkan dengan hal-hal yang seperti tadi. Iya, apalagi pada zaman jahiliyah Arab dulu itu seringkali dikaitkan bahwa iya dengan kematian orang-orang, seorang tokoh gitu. Padahal tidak, Nabi itu menyangkalnya bahwa
ini adalah peristiwa alam biasa yang sering terjadi beberapa tahun itu terjadi, sehingga ini alamiah. Sehingga Nabi itu menganjurkan kita untuk supaya ya berhentilah kita berpikiran yang tidak masuk rasio akal nalar kita gitu. Tidak ada hubungannya. Ya semuanya kalau orang meninggal ada peristiwa-peristiwa tokoh-tokoh yang heroik yang meninggal ya memang sudah takdir. Jadi ini peristiwa alam gerhana ini beda lagi, sehingga tidak ada sangkut pautnya. Seperti itu. Al-Quran sudah menjelaskannya sejak 14 abad yang lalu. Jadi seperti itu. Berarti kesimpulannya bahwa mitos-mitos tadi itu hoax ya? Iya. Nggak ada kesalahan besar. Kesalahan besar. Nah, jadinya menurut saya itu ada sebuah fenomena alam yang lumrah, dan Al-Quran juga Islam pada 14 abad yang lalu juga sudah mengklarifikasi bahwa itu adalah sebuah fenomena dan sebuah tanda dari kemujizatan Allah SWT. Ya mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.